Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aprianti. Saya berasal dari kelas PJKA PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Nah, di sini saya akan memodifikasi rencana pembelajaran dengan submateri lompat jauh pada SMP. Nah, di sini saya akan memodifikasi rancangan pembelajaran, yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen awal, yang ketiga model pembelajaran, dan yang keempat variasi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Yang pertama, tentang asesmen diagnostik. Di sini saya memodifikasi asesmen diagnostik berupa pertanyaan pemantik yang diberikan guru kepada peserta didik pada tahap kegiatan pendahuluan. Nah, asesmen diagnostiknya ada, dan sebelum dimodifikasi lebih mengarah kepada tentang teknik dari lompat jauh. Nah, kemudian saya modifikasi dengan pertanyaan pemantik yang lebih kepada menggali pengetahuan peserta didik atau pengalaman peserta didik yang telah dilakukan terkait dengan materi lompat jauh ini, yaitu apakah peserta didik pernah melakukan lompat jauh, pernah lompat jauh itu sulit atau tidak, atau apa saja tahapan dari lompat jauh sesuai dengan pengetahuan peserta didik tentang materi lompat jauh. Lalu yang kedua, saya mengasesmen awal peserta didik. Nah, di sini modifikasi asesmen awal itu berupa, sebelum dimodifikasi saya melihat di rancangan pembelajaran bahwa tidak adanya asesmen awal. Nah, yang sesudah dimodifikasi saya melakukan kegiatan asesmen awal berupa setelah mereka melihat demonstrasi gerakan, mereka akan melakukan gerakan tersebut. Lalu setelah melakukan asesmen awal, saya bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan kemampuan mereka berdasarkan kemampuan per individu atau peserta didiknya. Jadi di sini saya membuat pembelajaran secara berkelompok. Lalu selanjutnya saya memodifikasi model pembelajaran. Di sini saya menggunakan model pembelajaran inquiry yang bertujuan agar peserta didik aktif dan pembelajaran dimulai dari kemampuan awal peserta didik. Dan pembelajaran ini dikelompokkan berdasarkan kemampuan peserta didik, yang nantinya peserta didik akan menganalisis kesulitan-kesulitan yang ada pada kelompoknya atau kendala-kendala yang membuat dirinya tidak bisa melakukan lompat jauh, dan ini akan didiskusikan secara berkelompok. Metode ini saya anggap paling tepat untuk mereka agar mereka dapat menganalisis teman-teman sejawat mereka dan menganalisis kesalahan yang terjadi saat melakukan lompat jauh. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran, yaitu sebelum dimodifikasi saya melihat bahwa pada rancang pembelajaran hanya ada satu aktivitas, yaitu aktivitas gerak lompat jauh yang sesungguhnya, dan selain itu tidak ada lagi aktivitas-aktivitas atau variasi-variasi pembelajaran. Maka dari situ saya memodifikasi salah satunya variasi kegiatan pembelajaran ini. Untuk kegiatan sebelum dimodifikasi lebih cenderung kepada latihan pengulangan tentang lompat jauh, dan itu tidak ada variasi latihan sama sekali. Ini menyebabkan pembelajaran lebih berfokus pada teknik, sedangkan di sekolah itu adalah pendidikan jasmani, yang berarti proses dalam melakukan gerak jasmani dan bukan hanya berorientasi pada hasil dari gerakan tersebut. Jadi saya menganggap bahwa pembelajaran tersebut masih monoton dan perlu dimodifikasi. Setelah dimodifikasi, saya merancang ada 3 aktivitas pembelajaran dalam materi lompat jauh, yaitu aktivitas pertama yaitu guru melakukan asesmen awal yang telah seperti pada slide sebelumnya, kemudian
guru menilai dan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Lalu pada aktivitas kedua yaitu ada beberapa variasi gerakan untuk gunanya pembiasaan gerak agar mereka atau peserta didik itu tidak takut dalam melakukan gerak pendidikan jasmani. Yaitu yang pertama ada berjalan, bertolak, menginjak kardus, sikap di udara, dan mendarat. Gerakan ini dilakukan pada peserta didik yang memiliki ketakutan tersendiri dalam melompat pada bak pasir, sehingga harus dibiasakan terlebih dahulu dalam melakukan proses gerak lompat jauh. Lalu yang kedua yaitu gerakan berlari, melompat di tali, dan mendarat dengan kedua kaki. Ini adalah variasi kedua yang saya cantumkan yang ada di rancangan pembelajaran modifikasi saya. Ya, ini gerakan lanjutan dari gerakan sebelumnya dengan bertujuan agar peserta didik mampu melakukan gerakan yang baik, yaitu melompati tali sehingga lompatan itu tinggi dan mendarat dengan kedua kaki. Ini dilakukan agar peserta didik level tingkat peserta didik naik daripada yang sebelumnya. Perlu diingat bahwa setiap proses kegiatan pembelajaran yaitu berorientasi pada perkembangan kemampuan peserta didik, sehingga ada variasi atau level-level tertentu yang saya tetapkan pada materi pembelajaran lompat jauh ini. Lalu setelah pemberian aktivitas gerak, yang terakhir yaitu aktivitas ketiga, guru akan melakukan asesmen kembali pada gerakan yang sesungguhnya seperti dilakukan pada asesmen awal, dan guru melihat apakah ada perkembangan pengetahuan atau kemampuan dari peserta didik. Jika ada perkembangan kemampuan dan pengetahuan dari peserta didik, berarti sebagai seorang guru dan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya peserta didik diminta untuk menuliskan dan menganalisis tentang kesulitan apa saja atau kendala apa saja yang dialami selama melakukan proses lompat jauh, dan ini akan dievaluasi nantinya oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat sempurna. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.